Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dari soal UTS mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pengampu Z. Haryanto SH.MH. Baik, langsung saja kita jawab dari soal UTS Hukum Perdata. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kasus PT Indorayon dengan masyarakat. Saya akan membacakan bagaimana kronologinya. Tahun 1999, perusahaan tersebut ditutup berdasarkan rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup. Ketika itu dijabat oleh Sonny Keraf. Alasannya, perusahaan tersebut terbukti telah mencemari dan membahayakan lingkungan. Pada Maret tahun 2002, PT Indorayon kembali dibuka atas rekomendasi Wakil Presiden Republik Indonesia, ketika itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. PT Indorayon kembali dibuka dengan nama lain, yaitu PT Toba Pulp Lestari. 10 tahun beroperasi, masyarakat Porsea merasakan dampak yang tidak menyenangkan. Perusahaan tersebut mencemari lingkungan dan mendatangkan masalah sosial, misalnya konflik dan intimidasi aparat terhadap warga yang menolak PT Indorayon. Kualitas lingkungan yang buruk juga membuat kesehatan masyarakat semakin menurun. Limbah dari perusahaan tak hanya mencemari udara, tetapi juga membuat hasil panen warga menurun. Banyak bulir padi yang kosong atau tidak berisi. Masyarakat sekitar pun khawatir jika kejadian 10 tahun sebelumnya terjadi lagi sejak PT TPL dibuka. Selain itu, warga sekitar mengaku bahwa limbah uap dari pabrik cukup mengganggu udara. Berdasarkan data di Puskesmas Porsea, jumlah penderita infeksi saluran pernafasan atas pada Januari 2001 mencapai 92 orang. Pada Januari 2002 mencapai 103 orang. Jumlah tersebut meningkat lagi pada Januari 2003, yaitu menjadi 128 orang. Dari analisisnya, PT Indorayon ini termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum karena meliputi beberapa hal, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak milik orang lain. Yang kedua, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Yang ketiga, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Dan yang keempat, perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan di dalam pergaulan masyarakat yang baik. Selain itu, perbuatan melawan hukum punya beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah adanya perbuatan itu bersifat melawan hukum. Yang kedua, adanya kesalahan dari pelaku. Yang ketiga, adanya kerugian di pihak korban. Keempat, adanya hubungan kausal atau saling menyebabkan antara perbuatan dengan kerugian. Penyelesaiannya menurut saya, PT Indorayon ini harus berbenah tangan dengan memikirkan keuntungan semata. Penyelesaiannya, PT Indorayon harus mulai berbenah, jangan hanya memikirkan keuntungan semata, dan taatilah apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Nomor 2, kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh artis yang bernama Ahmad Dhani. Saya akan membacakan kronologinya. Kasus ini bermula ketika Ahmad Dhani hendak menghadiri acara deklarasi 2019 ganti presiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018. Acara yang diselenggarakan di Tugu Pahlawan itu gagal karena di demo sejumlah warga. Ahmad Dhani yang menginap di Hotel Majapahit, Tunjungan, Surabaya tidak bisa keluar karena dihadang pengunjuk rasa yang menolak acara deklarasi. Terjebak di dalam hotel membuat Ahmad Dhani membuat vlog yang berisi permintaan maaf kepada masa aksi 2019 ganti presiden karena tidak bisa keluar hotel. Dia mengatakan dirinya dihadang oleh pendemo pro pemerintah dan mengucapkan kata idiot dalam videonya. Atas pernyataannya, kelompok yang menamakan Koalisi Bela NKRI melaporkan Dhani ke Polda Jawa Timur pada 30 Agustus tahun 2018. Ketika kelompok itu merasa Dhani melakukan pencemaran nama baik. Analisisnya, mungkin Ahmad Dhani kurang memperhatikan etika dalam bermasyarakat. Karena jika ia memperhatikan, mungkin kata idiot itu tidak akan diucapkannya. Oleh karena dihadang dan mungkin
dan Ahmad Dhaninya marah dan melampiaskannya lewat video itu. Ya, wajarlah, namanya manusia tidak luput dari kesalahan, tetapi kita dapat mencegah masalah ini dengan ajaran yang baik, dengan mempunyai moral yang penting dalam kehidupan ini. Penyelesaiannya menurut saya untuk kasus pencemaran nama baik ini dari Ahmad Dhani, seharusnya itu diselesaikanlah sajalah dengan cara kekeluargaan, dengan melibatkan orang ketiga, agar permasalahan tersebut tidak panjang. Karena kan ya mungkin dia karena emosi, dia gak tahu lagi harus ngapain, dia tuh gak tahu lagi harus ngomongnya gimana karena kesal lah kan. Jadi dia tak sengaja terlontarkan lah kata idiot tersebut. Yang ketiga, kasus sengketa tanah di Meruya, Jakarta. Saya akan membacakan kronologinya. Sengketa ini bermula ketika pada tahun 1971 sampai 1972, PT Portanigra membeli tanah kepada seorang bernama Johri yang mengaku mandor. Kemudian, Johri menjual kembali tanah tersebut kepada pihak lain menggunakan sertifikat atau girik palsu termasuk pada Pemprov DKI Jakarta. Lahan itulah yang kini menjadi lahan yang dimiliki warga. Seiring berjalan, dia diperkirakan dan divonis bersalah selama 1 tahun serta harus mengembalikan ganti rugi berupa tanah kepada Portanigra. Hanya saja, dia tidak kunjung membayar rugi, sehingga lama-lama lahan sengketa tumbuh menjadi perumahan yang padat. Pada tahun 1996, PT Portanigra melayangkan surat permohonan eksekusi lahan di Meruya Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan permohonan itu dikabulkan. Pemprov DKI Jakarta yang juga merasa memiliki lahan melakukan perlawanan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan menang. Hanya saja aksi menuntut terus berlangsung dan tidak terhindarkan. Pada tahun 2007, PT Portanigra dan sebagian warga sepakat berdamai sehingga kemudian memiliki akta perdamaian atau daring. PT Portanigra disebut telah melepaskan lahan kepada warga yang memiliki dading tersebut. Sementara lahan yang tidak memiliki dading kemudian dipatok dan dipasang pagar kawat sejak 31 Maret 2016 lalu. Sengketa dengan Pemprov DKI di masa kepemimpinan Fauzi Bowo juga tak berujung damai. Pada tingkat kasasi, Portanigra akhirnya diputuskan sebagai pemilik sah lahan. Di antaranya tanah seluas 2091.422 meter persegi di wilayah Kelurahan Meruya Selatan. Sementara Pemprov DKI dinyatakan telah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pemprov DKI dihukum membayar ganti rugi material sebanyak 291.422 tunai dan membayar kerugian imaterial sebanyak 1 miliar kepada Portanigra. Analisisnya, putusan pengadilan seharusnya dapat dilaksanakan dengan cara-cara mudah, sederhana, dan mengikut sertakan institusi terkait. Sistem peradilan di Indonesia memiliki azas yang menyatakan bahwa proses peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Putusan yang jelas-jelas itu sulit atau tidak bisa dilaksanakan dapat mencederai kredibilitas lembaga pengadilan. Pihak ketiga yakni warga yang menempati tanah tersebut dengan sertifikat tanah yang asli harus beritikat baik, apalagi tidak tahu sama sekali mengenai adanya sengketa. Seharusnya memperoleh pertimbangan hukum. Jangan sampai mereka menjadi korban atau dikorbankan sebab menimbulkan gejolak serta problem kemasyarakatan yang bersifatnya bukan sekedar keperdataan. Perlu dilakukan penelitian apakah prosedur pembebasan tanah pada saat ini telah sesuai ketentuan, siapakah yang membayar pajak atas tanah sengketa, juga dilakukan penyelesaian atas
tanah sengketa yang akan dieksekusi apabila ternyata telah menjadi sarana umum, sekolah, lapangan bola, perkantoran, puskesmas, ataupun kompleks pertokoan. Penyelesaiannya, dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah, ada beberapa jalur hukum yang dapat ditempuh seperti gugatan perlawanan oleh pihak ketiga yang merasa mempunyai hak, mengajukan permohonan peninjauan kembali oleh para pihak yang bersengketa seperti antara PT Portanigra dan Pujuri, mengajukan gugatan baru oleh para pihak yang merasa dirugikan dalam permasalahan sengketa. Untuk memperjuangkan hak-haknya, seyogianya warga berlandaskan dengan surat-surat kuat (sertifikat), batas-batas tanah jelas, asal-usul dapat ditelusuri serta tidak terkena sengketa. Yang keempat, kasus perebutan hak asuh anak. Saya akan membacakan kronologinya. Sebut saja namanya F. Perkenalkan, nama saya F dan saya tinggal di Jakarta Utara. Pernikahan kami sudah berjalan 5 tahun dan dikaruniai anak usia 2 tahun. Karena 1-2 hal, saya sudah tidak cinta suami saya dan ingin bercerai. Namun, yang saya takutkan bila bercerai, saya tidak mendapatkan hak asuh anak saya, sebab saya pun pernah selingkuh. Analisisnya, jika mereka benar-benar ingin bercerai, harus dengan alasan yang kuat, seperti suami melakukan KDRT, suaminya yang selingkuh, suaminya melanggar ikrar taklif talak, suaminya merupakan pemabuk, entah suaminya mendapatkan hukuman 5 penjara, tidak memberikan nafkah lahir batin, dan hilang keberadaan suami selama 4 tahun. Penyelesaiannya, menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa salah satu dampak putusnya hubungan perkawinan adalah ayah atau ibu memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak. Namun, bila perceraian dikabulkan karena istri berselingkuh, pengadilan perlu membuktikan kebenaran perselingkuhan tersebut. Jika terbukti istri melakukan perselingkuhan, dirinya telah gagal menjadi seorang ibu. Dari pertimbangan di atas, biasanya majelis akan memutuskan hak asuh anak pindah kepada ayahnya karena ibunya terbukti telah melakukan perselingkuhan. Nomor 5, kasus tentang masalah harta warisan. Saya akan membacakan bagaimana kronologinya. Kasus ini bermula ketika seorang ibu bernama Kalsum kehilangan suaminya yang meninggal dunia. Dia mendapatkan warisan berupa tanah seluas 4.000 meter persegi. Kasus ini terjadi di Nusa Tenggara Barat. Tanah itu lalu dijual oleh anak sematawayangnya yang bernama Mahsun senilai 240 juta. Dari hasil penjualan, Mahsun hanya memberi sepeda motor senilai 15 juta kepada Kalsum. Sepeda motor itu lalu dipinjamkan Mahsun kepada saudara yang lain. Dengan kata lain, sepeda motor pemberian Mahsun tidak hanya dipakai oleh Kalsum saja, tetapi BPKB masih dipegang Mahsun. Mahsun tidak terima ketika sepeda motor pemberian dipakai oleh sanak saudara lainnya. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, NTB AKP Priyo Suhartono mengatakan Mahsun meminta kembali sepeda motor tersebut. Mahsun lalu melaporkan sang ibu ke polisian, namun kepolisian menolak dengan alasan kemanusiaan, memilih penyelesaian secara keluarga. Mengutip sejumlah media, Kalsum mengaku sering dihardi oleh Mahsun. Akan tetapi, Kalsum telah menganggap Mahsun sebagai anaknya. Hingga kemudian, Kalsum melaporkan Mahsun ke kepolisian. Pengacara Kalsum, Anton Haryawan, mengatakan kliennya tidak diberikan uang hasil penjualan tanah sesuai dengan tatanan ilmu faraid atau pembagian warisan. Mestinya, Kalsum mendapat setengah dari nilai harta suaminya. Alih-alih memberikan uang ke ibunya dari hasil penjualan tanah sesuai pembagian warisan, Mahsun justru meminta uang lagi sebesar 15 juta. Uang pun itu diminta kembali oleh Mahsun dengan alasan beli motor.
Kalsum, sang ibu, lantas melaporkan Mahsun ke kepolisian terkait dugaan pelanggaran tindak pidana penggelapan harta warisan. Berkaitan dengan pembagian harta warisan, Anton juga berencana untuk melanjutkan perkara ini ke ranah perdata. Selain itu, Mahsun juga dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu dilakukan karena Mahsun sempat mencemarkan nama baik di media online. Sebenarnya, untuk kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan tadi, karena masalahnya tidak besar dan saya rasa Mahsunnya yang terlalu sensitif. Baik, hanya itu saja yang saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon maaf karena saya bukanlah manusia yang sempurna. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.